Ya, shalom semuanya bagi semua keluarga besar Bethany Miracle Center di New York dan semua hamba-hamba Tuhan maupun jemaat yang menyaksikan dari berbagai media. Ya, saya senang sekali boleh bertemu dengan saudara supaya tidak menjadi pertanyaan. Hidung saya memang ada sedikit ini, saudaraku, karena terlalu banyak pakai masker, gatal, saya garuk, jadi sedikit berdarah. Ya, jadi bukan dicakar oleh istri, saudara ya. Ya, puji Tuhan. Saudara sekalian, saya percaya bahwa kita semua terus menanti-nanti sampai kapan pandemik ini berakhir. Nah, saudara, dua hal yang paling tidak disukai oleh banyak orang. Dua hal yang paling dibenci oleh banyak orang. Yang pertama adalah menunggu. Ya, karena menunggu itu sesuatu yang sangat membosankan, bahkan kita seringkali tidak tahu menunggunya sampai kapan. Lalu hal yang kedua yang tidak disukai oleh banyak orang adalah melewati proses. Ya, saudara, ketika tadi kita dengar ada salah seorang jemaat BMC New York di mana sedang dalam proses untuk sekolah sebagai angkatan laut ya di Amerika, jelas saudara itu proses sekolah tidak menyenangkan karena harus train, bahkan saya mendengar tadi harus berpisah dengan istri dan anak. Akhirnya berpisah tempat karena dalam posisi masih dalam proses sekolah atau pembelajaran. Nah, jadi dua hal yang sangat dibenci, tidak disukai oleh orang, yaitu menunggu dan melewati proses. Mengapa? Sebab semua orang ingin segala sesuatu berjalan cepat dan mudah. Ya, apalagi zaman sekarang ini. Apapun serba instan, serba mudah, bahkan apapun yang kelihatannya semakin mudah, itu akan digandrungi oleh semua orang. Buktinya gadget kita ya tambah hari tambah semakin mudah, sehingga mau cari apa saja dan sebagainya jadi semakin simpel dan semakin mudah. Nah, kabar buruknya ternyata segala sesuatu yang berharga, segala sesuatu yang bernilai itu harus melewati proses yang panjang dan proses yang sulit. Contoh, saudara, lihat orang Indonesia ini memang luar biasa, ya kan? Nasi sudah matang, tapi akhirnya digoreng. Jadi nasi goreng, ya kan? Dan Anda kan bisa tahu bagaimana nasi goreng itu, saudaraku, harus diproses. Dari nasi biasa harus dimasak lagi, digoreng, ditambahin telur, ditambah lagi kemudian daun bawang, ditambah lagi ayam, dan sebagainya. Tetapi Anda tahu, ketika nasi goreng itu selesai, dan itu merupakan hasil daripada seorang koki yang hebat di Hotel Bintang 5, jelas harga satu porsi nasi goreng akan jauh lebih mahal, berlipat-lipat nilainya dibanding hanya sebuah nasi putih dalam sebuah piring. Nah, sama juga dengan permata. Permata jadi indah dan jadi mahal. Kenapa? Karena melewati proses dan waktu yang cukup lama, bahkan melewati sebuah pengkikisan, pemotongan yang sangat sulit, dan Anda mengerti bagaimana akhirnya permata itu bisa bernilai mahal. Bahkan juga tas-tas tertentu yang bermerek tertentu. Saudara, bahkan saya dengar ada teman yang berani bayar sekian mahalnya. Ya, ternyata kenapa? Karena tas itu, saudara, sangat langka sekali. Karena ternyata kulitnya berasal dari kulit ostrich, ya kan? Dari kulit binatang ostrich, ya, burung apa itu? Burung kasuari atau apa itu ya? Nah, Anda tahu, saudara, ternyata langka, ya, sehingga akhirnya, saudaraku, melalui proses, melalui sebuah pembentukan, akhirnya menjadi harga sesuatu barang yang mahal sekali. Nah, itu sebabnya kita harus belajar sekali lagi, apapun yang bernilai dan berharga dalam hidup ini, itu semuanya harus melewati proses dan juga situasi yang sulit. Nah, itu sebabnya kita bulan ini banyak belajar
tentang ketekunan, konsistensi, tentang keuletan, resilient. Kita juga belajar tentang kemampuan untuk bertahan, extra miles. Nah, saudara, tahun ini kita banyak berbicara tentang influence, bagaimana hidup kita bisa berdampak. Ternyata kita perlu punya yang namanya ketekunan atau konsistensi. Ya, ayo ketikan di Zoom ini konsisten. Ya, semua bisa ketikan dulu. Saya nggak mau saudara sambil dengar, saya semangat, Anda tidur, ya kan? Coba ketikan konsisten, ya. Nah, saudaraku, tema khotbah saya hari ini adalah yaitu mujizat ketekunan, the miracle of perseverance, ya, mujizat ketekunan. Nah, ternyata, saudara, kita harus mengerti bahwa ada mujizat di balik ketekunan. Kita udah banyak belajar bahwa ada mujizat di balik ucapan syukur, ada mujizat di balik, yaitu saudaraku, semua pujian penyembahan. Ada juga mujizat di balik pemberian kita, taburan kita. Tapi kita belajar malam hari ini, ada juga mujizat di balik ketekunan yang kita miliki. Tuhan Yesus berkata dalam Lukas 18, ayat pertama sampai ayat yang ke-8. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka. Ini khusus untuk murid-murid Yesus. Setiap saudara yang adalah murid-murid Yesus katakan yes, ya. Jadi ini firman untuk saudara dan saya juga. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan. Sesuatu yang ditegaskan berarti sesuatu yang penting dan tidak boleh diabaikan. Bahwa mereka, kita semua, harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu, ya. That they should always pray and never lose hope. Kita semua harus terus berdoa dan tidak pernah kehilangan pengharapan. Nah, saudaraku, lihat bagaimana ternyata kita harus punya sebuah kegigihan, ya. Kita juga harus suka berdoa. Tetapi kita belajar konteksnya malam ini bukan hanya kegigihan, ketekunan dalam doa, tapi tidak jemu-jemu dalam berbagai area yang Tuhan perintahkan. Ayat yang kedua, katanya, kata Yesus, dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, belalah hakku terhadap lawanku. Rupanya wanita janda ini punya persoalan, ada lawannya yang ternyata merampas hak daripada janda ini. Ya, tidak diperjelas apakah mungkin rumahnya, tanahnya, atau uangnya, atau apa, tetapi wanita janda ini, saudaraku, datang kepada hakim ini untuk apa? Minta pertolongan. Ayat 4. Beberapa waktu lamanya, hakim itu menolak. Tetapi kemudian hakim ini berkata dalam hatinya, walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia, supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku. Rupanya wanita janda ini, saudaraku, tidak pernah mau berhenti. Dia tekun, dia gigih, datangi hakim itu, minta pertolongan. Walaupun ditolak, terus datang, dan terus datang, dan terus datang. Ayat yang ke-6. Kata Tuhan, camkanlah, perhatikanlah, pelajarilah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Ayat 7, yuk kita baca sama-sama. Ayat 7, 2, 3. Tidakkah Allah akan membenarkan orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Jawabannya, Tuhan selalu menolong kita tepat pada waktunya. Katakan amin. Ayat yang ke-8, aku Yesus berkata kepadamu, jika ia
Ya, Tuhan akan segera membenarkan mereka. Tuhan segera akan menolong kita. Akan tetapi, jika anak manusia itu datang, jika Yesus datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Adakah Tuhan tetap melihat bahwa kita tetap beriman, percaya, tekun berdoa, tekun beriman, tekun menanti janji Tuhan? Nah, saudara sekalian, mari kita belajar bersama-sama. Kita sering membaca ayat ini dalam Lukas 18 tentang doa. Tetapi saya yakin bahwa dari ayat ini juga, dari perumpamaan tentang janda dan hakim ini juga, Tuhan sedang mau menjelaskan buat kita bahwa ada yang namanya mujizat di dalam ketekunan. Ada mujizat di dalam ketekunan. Dan lihat bagaimana wanita janda ini, saudaraku. Dia akhirnya menerima pertolongan dari hakim yang lalim itu akibat ketekunannya, akibat kegigihannya, akibat keuletannya. Nah, hari ini saya tidak tahu apa yang sedang saudara hadapi, tetapi Tuhan tahu persis. Dan malam hari ini Tuhan memberikan pesan buat kita, milikilah ketekunan, karena di balik ketekunan ada mujizat yang luar biasa. Coba bagi setiap saudara yang mau benar-benar alami mujizat yang luar biasa, ayo lambaikan tangan saudara, katakan, saya mau mengalami mujizat ketekunan. Ya, saya mau alami mujizat ketekunan. Ayo kita beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Nah, kita belajar, saudaraku, apa sih mujizat dari ketekunan itu? Saudara, kalau Anda lihat, ternyata mujizat dari ketekunan itu akan mengubah diri kita. Haleluya. Saudara sekalian, mujizat dari ketekunan yang pertama adalah mengubah diri kita. Kita akan menjadi lebih kuat. Kita lebih tahan banting. Karena apa? Kita telah melatih diri kita untuk tekun. Kita akhirnya menjadi lebih dewasa, lebih matang, lebih bisa menghargai orang lain, menghargai apapun yang ada pada kita, bahkan kita bisa menguatkan orang-orang yang lain. Tadi di awal lagu Kemurahan Tuhan, Anda pasti melihat bagaimana saya benar-benar cabinya, luar biasa, ya kan? Saya waktu melihat masa lalu saya, aduh, pipi kayak bakpao. Ya kan, saudaraku? Tapi saudara, ternyata hari ini lumayanlah. Ya, saya nggak berkata bahwa saya kurus, ya kan? Tapi ya masih banyak teman-teman yang lebih besar dari saya. Tapi minimal, saudaraku, saya melihat bagaimana ternyata melalui ketekunan, saudara, akhirnya saya bisa yaitu meninggalkan overweight itu, ya. Dan saudara, itu akan membuat kita lebih sehat, membuat kita lebih kuat. Jadi saudaraku, percayalah saat saudara tekun, itu bukan mengubah keadaan lebih dulu, bukan mengubah orang lain lebih dulu. Ada seorang pria yang diberitahu Tuhan, itu ada batu besar yang ada di sebelah rumahmu, doronglah batu itu, geserkan, pindahkan batu itu. Anda tahu batu yang besar itu didorong terus. Dari hari ke hari didorong. Ternyata saudara itu batu nggak bisa bergoyang sedikit pun. Lalu setelah dia lakukan dari hari ke hari, dia berkata kepada Tuhan, Tuhan, ternyata sia-sia saja. Toh buktinya ternyata batu itu nggak bergeser sedikit pun. Lalu Tuhan berkata, coba nak kamu ke cermin. Waktu dia lihat ke cermin, dia kaget. Badannya sekarang sudah berotot, semakin kuat, dan semakin shape. Kenapa? Karena melalui sebuah ketekunan yang dia lakukan dari hari ke hari. Nah, mari kita belajar. Ketika Tuhan izinkan persoalan dalam keluarga saudara, belum selesai-selesai. Kalau Tuhan izinkan masalah ekonomi saudara, belum kunjung tiba mujizat Tuhan. Percayalah, bukan berarti Tuhan kejam, dan Tuhan menunda-nunda menolong kita. Tetapi Tuhan mau agar saudara mengalami kekuatan, agar saudara mengalami yang namanya keteguhan. Kenapa? Karena mujizat ketekunan yang pertama mengubah diri kita. Kalau doa saudara sampai hari ini belum dikabulkan Tuhan,
Kalau impianmu sampai hari ini belum tercapai, bukan berarti Tuhan pilih kasih, tetapi karena Tuhan mau saudara belajar menjadi lebih dewasa, lebih kuat melalui proses ketekunan yang kita harus lewati. Saudaraku, berikutnya, ternyata saya mendapati mujizat ketekunan berikutnya adalah, saudaraku, menginspirasi orang lain. Saudara lihat bagaimana Yesus memberi perumpamaan. Hakim yang lalim itu akhirnya menyerah, give up. Dengan kegigihan, ketekunan wanita janda ini. Sudah, daripada aku terus disusahkan, diserang terus, tiap hari di SMS, di WhatsApp, di telepon, digedor pintu rumahku, daripada tiap hari aku nggak bisa tidur, daripada tiap hari anjingku bangun menggonggong dan aku kemudian akhirnya bete, udah lebih baik aku tolong wanita janda ini. Nah, Bapak Ibu, lihat bagaimana ternyata ketekunan akan menginspirasi orang lain. Saya yakin ketekunan daripada pemimpin saudara Pastor Yongki di BMC New York dengan istri, ya kan, menginspirasi saudara. Wow, bagaimana Zoom ini, ya toh, worship from home berjalan dari tahun ke tahun, ya toh, sudah 2 tahun, hampir 2 tahun, sudah dengan ketekunan. Lihat, menginspirasi bagi banyak orang. Nah, hari ini mari kita belajar. Percayalah, walaupun Anda belum melihat mujizat, tapi kalau Anda tetap tekun, orang-orang di sekitar saudara itu menyaksikan betapa saudara jadi orang seperti Kristus yang tetap tekun melewati semua keadaan yang sulit. Katakan amin. Berikutnya, membawa terobosan. Percayalah, kalau kita siang malam tekun, berdoa mencari Tuhan, siang malam kita terus sungguh-sungguh melakukan setiap perintah Tuhan, maka terobosan segera datang. Hakim itu di awal menolak, hakim itu berkali-kali menolak untuk membela, membenarkan wanita janda ini. Tetapi, saudaraku, akhirnya sebuah terobosan terjadi. Ada sebuah waktu kairos Tuhan, di mana akhirnya hakim itu membenarkan, membela hak daripada wanita janda ini. Percayalah ketika saudara mungkin dalam rumah tangga Anda mungkin diperlakukan sangat tidak baik oleh anggota keluarga Anda, mungkin oleh mertua, atau mungkin oleh saudaraku, orang-orang yang lain. Mari kita tetap belajar tekun lakukan firman Tuhan, maka pasti terjadi terobosan dan mujizat yang ajaib. Siapa mau alami mujizat dari ketekunan, angkat tangan saudara, kata bersama saya, Tuhan, saya mau alami mujizat ketekunan. Amin. Saudaraku, luar biasa. Nah, kita belajar sekarang bagaimana rahasia mujizat ketekunan itu terjadi. Saudara, saya yakin saudara semua pasti berkata, saya tahu Pastor Lukas, saya harus tekun. Saya tahu Pastor Lukas, saya harus terus gigih, ulet. Tapi bagaimana saya bisa, karena saya sudah terlalu lama menunggu, saya sudah terlalu mengalami terlalu banyak, yaitu pergumulan yang berat. Bagaimana saya bisa mengalami mujizat ketekunan? Apakah tidak sia-sia saya belajar tekun untuk memelihara pernikahan saya? Apakah saya tidak sia-sia ketika saya tekun melayani Tuhan, walaupun seolah hasilnya tidak seperti yang saya harapkan? Apakah saya kerja ini tidak sia-sia ketika semuanya seolah-olah belum terjadi sebuah terobosan? Nah, kita belajar, saudaraku, dari wanita janda yang Yesus berikan dalam perumpamaan ini, rahasia mujizat ketekunan yang pertama adalah jangan pernah berputus asa. Never give up. Jangan pernah berputus asa. Sudah lihat bagaimana wanita janda ini dikatakan dalam Lukas 18 ayat 3 tadi. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang. Ucapkan bersama saya, selalu datang. Kata selalu datang itu berarti berapa kali? Oh, tidak dijelaskan. Berapa lama? Tidak dijelaskan. Tapi yang namanya selalu datang berarti pasti dalam sebuah kurun waktu yang cukup lama, dalam jumlah yang cukup sering. Dikatakan selalu datang kepada hakim itu dan berkata, belalah hakku terhadap lawanku. Beberapa waktu lamanya, hakim itu menolak,
tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia, supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku. Saudara sekalian, lihat bahwa wanita janda ini tidak putus asa meminta pertolongan hakim ini, walaupun ditolak, walaupun tidak disetujui, walaupun dicuekin, tetapi dia terus tidak putus asa. Dia tidak menyerah, dia terus datang, dan akibatnya dia mengalami pertolongan. Tahukah Anda bahwa ternyata musuh terbesar dari ketekunan adalah keputusasaan. The biggest enemy of perseverance is hopelessness. Keputusasaan. Lihat bagaimana gambar itu. Pria di atas dengan semangat menggali, mencari harta, tapi padahal sudah sangat dekat. Tapi dia di gambar bawah, dia menyerah. Saudara sekalian, hari ini musuh terbesar ketekunan adalah keputusasaan. Apakah saudara sedang putus asa dalam menghadapi hidup ini? Bahkan kau berkata, sudah percuma saja saya setia ke gereja, percuma saja saya setia berdoa, percuma saja saya setia melayani, toh keadaan saya tidak berubah. Ingat baik-baik, saat saudara dan saya mau putus asa, ingat, kita perlu malu dengan Tuhan. Saya ulang lagi kalimat ini. Saat saudara sedang putus asa, kita harus malu dengan Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan saja tidak pernah putus asa terhadap kita. Tuhan saja tidak pernah menyerah terhadap kita. Buktinya lihat bagaimana kita jatuh berkali-kali, bagaimana kita gagal berkali-kali, bagaimana kita berbuat salah berulang-ulang. Tapi Tuhan tidak pernah putus asa menyerah terhadap kita. Kalau Tuhan saja tidak pernah menyerah, tidak pernah putus asa, menolong saudara, menerima kita, menyelamatkan kita, mengapa hari ini kita putus asa? Saudara, baru-baru beberapa hari kemarin dalam acara IPLS Indonesian Pastor Leaders Summit yang ketiga, fellowship para hamba-hamba Tuhan gereja-gereja Indonesia se-Amerika Kanada, kita adakan secara hybrid, on-site dan juga online. Dan secara on-site, saudaraku, hampir 50 hamba-hamba Tuhan datang ke Philadelphia dari berbagai kota, state di Amerika, bahkan beberapa dari Indonesia, khusus terbang untuk ikut IPLS yang ketiga. Dan kebetulan BMC Philadelphia menjadi host, tuan rumah, untuk bisa diadakanlah acara IPLS ini. Nah, hal yang sangat membahagiakan, selain akhirnya para hamba-hamba Tuhan dari berbagai denominasi, gereja, para pemimpin-pemimpin, itu akhirnya bisa kumpul bersatu. Dan saya mau beritahu sama saudara, lebih mudah mengumpulkan jemaat daripada mengumpulkan pendeta. Lebih mudah ngatur jemaat daripada ngatur pendeta, saudara ya. Dan Anda tahu, saudaraku, tapi hal yang paling membahagiakan ketika beberapa peserta mulai berkata, Pastor, sebetulnya kami sudah hampir menyerah. Kami sudah mau give up dengan pelayanan kami. Karena pandemik ini, karena keadaan yang berat. Tetapi setelah kami ikut IPLS ini, mendengar firman Tuhan, dan melihat semangat daripada hamba-hamba Tuhan yang lain, yang juga melewati masa-masa sulit, tetapi tetap tekun dan gigih, kami kembali akan pulang ke kota kami masing-masing, dengan sebuah tekad yang kuat, untuk kami kembali bersemangat melayani. Bapak Ibu, mungkin ada saudara yang sedang putus asa hari ini. Ayo, kalau Tuhan saja tidak menyerah terhadap diri kita, mengapa kita putus asa? Bangkit kembali, bersemangat kembali. Kenapa? Percayalah, pertolongan Tuhan tidak akan pernah terlambat buat orang-orang yang tekun dalam hidupnya. Setuju? Katakan amin.
Nah, cara untuk kita anti putus asa, mintalah kekuatan ekstra dari Tuhan. Roh Kudus itu diberikan buat kita. Roh Kudus adalah yaitu pribadi Tuhan sendiri. Roh penolong, roh penghibur, juga sahabat sejati kita. Dan saat saudara sudah tidak berdaya, mintalah kuasa Roh Kudus. Mintalah kekuatan ekstra dari Tuhan. Saat sebagai seorang istri sudah mau menyerah dengan suami Anda yang mungkin benar-benar menyakiti, melukai saudara, mintalah kekuatan ekstra dari Tuhan. Saat saudara mungkin sudah hampir give up di dalam semua area hidup saudara yang baik, mintalah kekuatan ekstra dari Tuhan. Dan percayalah, kekuatan dari surga yang berlimpah-limpah akan memampukan kita, sehingga kita akan berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Yesus yang memberi kekuatan kepadaku. Katakan amin. Yang berikutnya, saudaraku, kita harus belajar untuk sadari kerugian jika kita berputus asa. Coba hitung. Saudara sudah lama tekun sekian tahun, dan ternyata kalau sudah mendekati masa jawaban doa terjadi, lalu Anda putus asa, betapa ruginya kita. Kita udah coba, kita udah melakukan banyak hal yang baik bertahun-tahun, sekian lama, padahal sudah sedikit waktu lagi, maka kita akan mengalami kerugian. Coba lihat kalau saudara menyerah, putus asa, yang rugi itu siapa? Yang rugi bukan diri kita saja, keluarga kita. Dan juga, saudaraku, yang rugi juga adalah teman-teman saudara. Bahkan juga kepentingan kerajaan surga juga akan dirugikan kalau sampai kita putus asa. Dan kemudian bagaimana cara supaya kita anti putus asa? Temukan motivasi yang terus membakar semangat kita. Saudara, api ketemu bensin akan menyala. Api ketemu bensin akan menyala. Coba lihat motivasi-motivasi apa yang bisa terus membakar semangat saudara. Saudaraku, oleh kemurahan Tuhan, sejak Ibu Debbie Basir datang, akhirnya saya dikomporin untuk buat program YouTube channel Bethany Miracle Center lebih lagi. Dan akhirnya setelah kita berdoa, Tuhan mulai perintahkan untuk kita buat mesbah mujizat. Dan sekarang, saudaraku, kita rutin ya hadir di YouTube channel setiap malam di Indonesia jam 7 malam. Ya, dengan berbagai program, baik itu mesbah mujizat maupun inspirasi mujizat dan sebagainya. Dan saudaraku, ini memang sesuatu yang merupakan hal yang bisa membuat kita tambah capek. Sekarang, saudaraku, kerjaan tambah banyak, ya kan? Terkadang kita harus betul-betul mempersiapkan, harus rekaman lagi, menyiapkan khotbah, lebih banyak lagi, dan sebagainya. Tapi Anda tahu, ketika akhirnya kami mendapatkan komen-komen di YouTube, bagaimana program itu menjadi berkat, bagaimana firman Tuhan yang disampaikan menguatkan, bagaimana permohonan doa mereka akhirnya dikabulkan Tuhan. Wow, itu jadi sebuah motivasi yang membakar lagi. Sehingga saudara-saudara, kita jadi semangat. Dan Anda mengerti itu motivasi apa? Yang motivasi yang baik, yang terus membakar semangat kita. Sehingga saudara, ketika Anda sudah mulai putus asa, sudah mulai mau menyerah, bangkit lagi. Contohnya, motivasi waktu Anda lihat anak-anak saudara. Mungkin Anda sudah mau menyerah dalam pernikahan Anda, tapi lihat anak-anak saudara, ternyata mereka menjadi anak-anak yang betul-betul butuh figur bapak dan ibunya, yang betul-betul saling mengasihi. Saudara akan bangkit dan bersemangat. Anda sebagai pelayan Tuhan, ketika ternyata, saudaraku, dalam pelayanan Anda mengalami banyak masa-masa yang mengecewakan, tapi ternyata ada orang-orang tertentu yang berkata, terima kasih, karena pelayananmu telah membuat aku diberkati luar biasa. Maka itu akan menjadi sebuah semangat yang menyala-nyala. Dan saya yakin motivasi yang sangat luar biasa adalah, ingat nanti pada waktu kita masuk surga, maka akan ada malaikat-malaikat yang menyambut kita dan berkata, masuklah hai hambaku
yang baik dan setia. Wow, saudara sekalian, itu sebabnya hari ini temukan motivasi-motivasi yang benar, yang membakar, yang menjadi kompor, yang menjadi bensin, yang menyalakan semangat kita. Yang pertama, untuk kita mengalami mujizat ketekunan, jangan berputus asa. Yang kedua, saudaraku, kita kembali pada apa yang Yesus ajarkan. Saudaraku, ternyata buang semua kemalasan. Saudara, rahasia mujizat ketekunan yang kedua adalah buang semua kemalasan. Kenapa, saudaraku? Lihat bagaimana wanita janda ini terus datang meminta pertolongan kepada hakim itu tanpa mengenal lelah, tanpa capek. Tahukah Anda bahwa pemalas itu harus belajar dari iblis? Kenapa? Iblis itu tidak pernah, saudaraku, lelah, tidak pernah nganggur, tidak pernah libur. Alkitab berkata iblis itu kerjanya keliling terus di singa yang mengaum-ngaum, ya kan? Saudara pernah ketemu nggak sama setan? Aduh, saya menyerah, saya putus asa deh. Enggak, saudaraku. Lihat, bahkan waktu diusir sama Yesus pun, ya kan, nyala iblis pergi, tapi iblis tidak pernah malas-malesan. Iblis menunggu waktu yang baik kalau sampai ada waktu kesempatan yang baik untuk menyerang Yesus kembali. Nah, saudara, kalau Anda mulai malas, Anda harus malu terhadap iblis. Coba lihat kanan kiri, katakan, iblis saja nggak pernah malas. Amin. Setan aja nggak pernah males, ya kan? Makanya kalau saudara males berarti jadi apa? Oh, lebih buruk daripada setan, saudaraku. Nah, mari kita belajar. Jangan lagi malas. Buang semua kemalasan. Saudaraku, ya, malas ini nggak cuma bicara jangan malas kerja loh ya. Saya yakin kalau orang New York namanya kerja, hebat luar biasa ya kan. Tapi juga jangan malas untuk worship from home, amin. Jangan malas baca Alkitab, jangan malas melayani, jangan malas berdoa, jangan malas untuk menabur, jangan malas untuk yaitu berbuat kebaikan, ya kan. Jangan malas untuk hal-hal yang positif, saudaraku. Nah, saudaraku, lihat bagaimana saudaraku Alkitab mengajar buat kita. Amsal 22 ayat 13. Si pemalas berkata, ada singa di luar, aku akan dibunuh di tengah jalan. Ini loh, artinya apa? Lihat, lazy people stay at home. They said a lion might get them if they go outside. Oh, pemalas itu, saudaraku, selalu punya alasan. Dan percayalah, saudaraku, pemalas itu selalu pintar cari alasan. Ya, Pak, ya. Seolah-olah kemalasannya itu benar. Oh, percuma saja toh, nanti saya begini, lihat. Oh, nanti saya keluar ada singa di luar, nanti saya dibunuh. Jadi tidak usah keluar deh, sudah tidak usah pergi, di rumah saja. Nah, hati-hati, saudaraku. Kenapa? Karena, saudaraku, selalu akan ada alasan-alasan untuk kita malas. Untuk kita menunda-nunda waktu. Besok sajalah. Ntar saja. Ntar besok, saudaraku. Nah, hari-hari ini mari kita belajar. Buang semua kemalasan. Kalau sudah mau mengalami mujizat ketekunan. Berikutnya juga, saudaraku, kita lihat dalam Amsal pasal yang ke-18 ayat 9. Orang yang bermalas-malas dalam pekerjaannya sudah menjadi saudara dari si perusak. Saudaraku, lihat bahwa orang yang malas-malesan itu akan menjadi saudara daripada perusak. Saudaraku, artinya apa, saudaraku? Ternyata orang yang malas itu akan merusak. Merusak apa? Merusak masa depannya. Merusak apa? Merusak berkatnya. Karena orang malas akan diserbu oleh kemiskinan, oleh kekurangan. Kekurangan hikmat, kekurangan teman, kekurangan anugerah. Kenapa? Malas berdoa, malas ke gereja, malas, saudaraku, mencari Tuhan. Bahkan juga, saudaraku, pemalas akan merusak orang lain. Ya kan? Orang yang tadinya semangat, gara-gara ketemu orang-orang yang malas, akhirnya malah terpengaruh ikut malas-malesan. Lalu bahkan merusak nama Tuhan.
Waduh, itukah orang Kristen? Kalau kerja malesnya bukan main. Oh, cari alasan, disuruh nggak mau. Nah, saudaraku lihat, akhirnya justru nama Tuhan yang dipermalukan. Bahkan, saudaraku, pemalas bisa merusak kemajuan. Sesuatu yang harusnya bisa maju, gereja bisa maju, tapi karena ada roh kemalasan, akhirnya terhambat, tidak bisa maju. Pekerjaan harusnya bisa lebih maju, rumah tangga lebih maju, tapi ternyata karena kemalasan, keengganan, akhirnya bisa menghambat dan merusak kemajuan. Saudaraku, lihat bagaimana orang-orang yang berhasil merebut kemenangan adalah orang-orang yang tidak malas. Ada seorang jemaat punya anak, saudaraku, terpilih menjadi anggota klub renang daripada YMCA. Saudara, dan saya kemudian lihat ini anak, aduh badannya bagus, laki-laki atau wih six pack dan sebagainya, keren banget. Lalu saya tanya, kamu gimana? Dia bilang begini, tahu nggak Pastor Lukas, waktu untuk bertanding renang itu paling cuman berapa menit, ya kan? Waktu pertandingan itu cuman berapa menit. Tapi waktu latihannya, oh, saudaraku, saya tanya berapa lama? 1 hari minimal 3 jam, 4 jam. Nggak boleh berhenti dari kolam renang, terus renang dan dengan kecepatan yang tinggi. Saudaraku bisa bayangkan, ya kan? Ternyata sebuah pertandingan itu cuma berapa menit, tapi ketekunan yang harus dibangun, kerajinan yang harus dibangun itu luar biasa panjangnya. Bahkan bukan cuma renang berapa jam, saudaraku, tapi juga harus angkat beban. Supaya apa? Supaya staminanya kuat pada waktu dia, saudaraku, bertanding. Nah, Bapak Ibu, saya percaya bahwa Tuhan izinkan masa sulit terjadi hari-hari ini. Supaya apa? Supaya kita tidak lagi menjadi orang pemalas, yang selalu cari alasan, yang akhirnya cuma merusak. Tetapi mari kita menjadi orang yang rajin. Seperti wanita janda dalam perumpamaan Yesus tadi. Dia datang terus. Bahkan Yesus tadi berkata, tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam? Lihat, yang terus rajin, tidak pernah berhenti, ya kan? Tidak pernah malas-malesan, ya kan? Untuk apa? Untuk melakukan perintah Tuhan. Nah, bagaimana cara untuk kita bisa tetap rajin? Ternyata, saudaraku, sadari keuntungan hidup rajin. Wah, ternyata kalau rajin itu untungnya banyak. Coba hitung, ya. Kalau Anda rajin kerja, utang semua lunas. Anda rajin kerja, saudara dapat promosi. Anda naik gaji. Kalau Anda rajin dalam hidup ini, wow, saudara punya banyak teman. Kalau Anda rajin berbuat kebaikan, menabur untuk pekerjaan Tuhan, wah, saudara akan benar-benar mengalami banyak keuntungan di bumi dan di surga. Kalau Anda rajin melayani, wow, hidupmu akan luar biasa. Coba hitung, apa untungnya kalau kita rajin? Betapa dahsyatnya luar biasa. Berikutnya juga disiplin diri untuk tetap rajin. Ya, disiplin diri untuk tetap rajin. Ingat, saudaraku, saudara tentu tahu kan tentang kelinci ya yang menantang kura-kura untuk tanding lari, ya kan? Lihat, ternyata kura-kura itu sudah tetap persisten, tetap tekun. Kelincinya nyantai-nyantai, saya pasti bisa menang. Lalu dia malas-malasan tidur, dan ternyata akhirnya dia kalah. Disiplin diri saudara. Lihat, kekristenan mengajarkan tentang penguasaan diri. Sebelum saudara dan saya bisa menguasai orang lain, sebelum saudara dan saya bisa menguasai keadaan, kita harus bisa menguasai diri kita sendiri. Buah Roh Kudus yang ke-9 adalah penguasaan diri, self-control. Mari kita belajar mendisiplin diri. Ayo hari ini kalau sudah malas-malasan, ya kan, suka menunda-nunda, ya kan, cari banyak alasan, mari disiplin diri, bangkit kembali dan buang semua alasan bagi kemalasan. Buang semua alasan bagi kemalasan. Saudara, mau tidak mau kita harus mendisiplin diri, melatih diri. Ya, contohnya adalah apa, saudaraku? Ya, saya akhirnya dengan istri melatih diri, mendisiplin diri. Sekarang, saudaraku, kita
hampir 2 hari sekali. Ya, kita terkadang kalau tidak ada halangan Senin, Rabu, dan Jumat, kita olahraga, ya, ke tempat gym olahraga. Bahkan, saudaraku, ada tempat gym yang akhirnya jam 5 pagi udah buka. Selesai saya doa pagi, ya kan, langsung saya ke sana, berenang, dan itu lab yang cukup panjang internasional. Minimal saya punya target 10 kali bolak-balik, ya kan. Selesai itu mandi, dan kemudian mulai nge-gym, ya, aman kalau pagi. Kenapa? Yang datang tua-tua semua, saudaraku, ya. Mak-mak dan kongkong, ya, aman, ya kan, saudara. Nggak banyak godaan kalau pagi-pagi, ya kan. Kalau yang muda-muda nge-gym biasanya kalau sudah malam, sore atau malam, saudara. Nah, Anda tahu, saudaraku, ternyata kita belajar, saudaraku. Ternyata kalau kita melatih diri mendisiplin, ya, kadang-kadang malas. Istri saya yang bilang, ayo, nggak boleh malas. Kamu mau kayak kembali kayak lagu Kemurahan Tuhan tadi? Oh, nggak mau. Ya, toh. Kadang-kadang istri saya sendiri malas. Ayo, kamu mau nggak kayak lagu Kemurahan Tuhan? Ya, nggak mau. Jadi, saudara, kita harus belajar mendisiplin diri. Jadi, ada sesuatu yang kita harus kerjakan. Nah, hari ini mari kerjakan. Buang semua alasan. Musim dingin lah, yang BLM lah, dan sebagainya. Tapi asal ada kemauan, pasti ada jalan. Katakan amin. Ya kan? Saudaraku, yang ketiga, yang terakhir, bagaimana kita bisa alami mujizat ketekunan. Yang pertama tadi, jangan lagi berputus asa. Yang kedua, buang semua kemalasan kita. Yang ketiga, tetap berfokus kepada tujuan. Tetap berfokus kepada tujuan. Lihat fokus wanita janda yang Yesus berikan dalam perumpamaan hanya satu jelas sekali, yaitu apa? Dia mau supaya hakim itu membela haknya. Fokusnya jelas, sasarannya jelas, tujuannya jelas. Nah, tahukah Anda, fokusmu adalah masa depanmu. Fokus saudara adalah masa depan saudara. Kenapa? Kalau saudara memilih untuk fokus kepada besarnya masalah, tiap hari engkau akan merasa bahwa masalahmu sangat besar. Kalau tiap hari engkau fokus kepada berita-berita kriminal, maka saudara berkata, dunia semakin jahat. Ya kan, ada pendeta tiap hari khotbahnya selalu berkata, sudah ada pembunuhan, sudah ada perampokan, sudah ada tabrakan, sudah ada kerusuhan. Ya, karena tiap hari yang dibaca pos kota. Ya kan, saudaraku? Nah, fokus Anda apa? Ya kan? Kalau saudara fokusnya kepada janji Tuhan, kepada kebesaran Tuhan, kepada kebaikan, kepada firman Tuhan, kepada hidup menjadi berkat. Wah, saudara, fokus kita adalah masa depan kita. Ya kan? Kenapa? Yesus berkata sebagai yang terakhir, Matius 6 ayat 22-23, mata adalah pelita tubuh. Ini bukan cuma mata fisik, tapi bicara tentang apa? Fokus kita, cara pandang kita, paradigma kita. Lihat, jika matamu baik, jika fokus kita baik, teranglah seluruh tubuhmu. If your eyes are healthy, jika cara pandangmu sehat, your whole body will be full of light. Seluruh hidup saudara, seluruh tubuh saudara akan penuh dengan cahaya yang terang. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. If your eyes are unhealthy, your whole body will be full of darkness. Jika cara pandang kita, fokus kita tidak sehat, sakit, maka seluruh tubuh kita akan penuh dengan kegelapan. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Lihat bagaimana fokus kita adalah masa depan kita. Kalau sudah cuma fokus kepada pandemik ini, maka sudah akan berkata, ya sudahlah, nggak usah buat apa-apa, menyerah saja kepada apa yang benar. Fokus kita, cara pandang kita harus sehat, jangan sakit. Ada banyak orang fokusnya, cara pandangnya sedang sakit. Sakit dengan apa? Dengan kebencian dan kepahitan. Maka apapun yang dia lihat selalu yang jahat, selalu yang jelek, selalu yang tidak baik.
Kalau fokus kita adalah iri hati, maka yang kita lihat adalah selalu, saudaraku, sesuatu yang membuat kita akhirnya tidak bisa sukacita. Tapi kalau saudara memilih untuk fokus, melihat janji Tuhan, percaya the best is yet to come, yang terbaik sudah Tuhan sediakan, sudah percaya bahwa Tuhan sudah benar-benar menyediakan yang terbaik, maka hidup kita akan dahsyat dan ajaib. Fokus akan menyelamatkan kita dari kehancuran. Fokus akan membuang semua hal-hal yang sia-sia dari hidup kita. Fokus akan menghindarkan kita dari membuang-buang waktu dan energi dan tenaga kita. Saudara, satu kali ada seorang supir taksi bernama Welly. Welly ini berubah total sejak ia membaca sebuah buku tulisan Wayne Dyer yang berjudul You Will See It When You Believe It. Kamu akan melihatnya saat kamu mempercayainya. Dan dalam buku itu, saudaraku, Welly ini dia tergugah karena ada sebuah kalimat, jika Anda bangun dan mengharapkan hal buruk terjadi, maka hal itu hampir pasti terjadi. Berhentilah mengeluh. Berbedalah dengan para pesaing-pesaing Anda. Jangan jadi bebek yang hanya menguik dan mengeluh. Jadilah seperti Raja Wali yang terbang tinggi di angkasa. Dan tulisan ini akhirnya mengubah paradigma, mengubah fokus daripada Welly, di mana dulu Welly bekerja seperti kebanyakan supir taksi yang lain, yaitu tidak merawat mobilnya dan juga tidak ramah dengan penumpang-penumpangnya. Akhirnya Welly berubah. Dia menjadi seperti Raja Wali. Ia mulai memperhatikan kebersihan mobilnya supaya para penumpangnya nyaman masuk. Bahkan dia memperhatikan bagaimana semua fasilitas dalam mobilnya. Dia siapkan koran setiap hari. Dia siapkan air minum, botol minum. Dia siapkan juga permen. Dan ia memperhatikan semua fasilitas dalam mobilnya. Dia ramah dengan semua penumpangnya. Dia betul-betul bersikap nice dengan para penumpangnya. Ia menawarkan air minum, koran, bahkan musik yang dia tanyakan kepada penumpangnya. Mau musik apa yang disukai oleh sang penumpang? Saudara sekalian, Welly akhirnya berubah menjadi seperti Raja Wali. Dia tidak lagi sama seperti kebanyakan supir taksi yang lain. Akibatnya dalam tempo singkat, penghasilan Welly naik 4 kali lipat. Naik 4 kali lipat. Kenapa? Karena selain para penumpangnya puas dan merekomendasikan kepada teman-teman yang lain untuk minta Welly yang jemput, tapi kemudian uang tips yang diberikan oleh para penumpang juga jauh lebih besar. Saya pesan bagi para supir Uber dan Lyft, belajar juga, saudara harus seperti Raja Wali. Saudaraku, kita belajar bagaimana kita harus punya fokus yang benar, fokus yang sehat, fokus yang benar, yang benar-benar membuat hidup kita ajaib. Cara tetap fokus kepada tujuan. Saudaraku, kita harus belajar kalahkan setiap gangguan. Pasti ada distraction, gangguan-gangguan yang menggoda kita untuk belok dari tujuan kita. Saudara, mungkin dalam pelayanan terkadang ada banyak gangguan-gangguan yang lain yang iblis sodorkan tentang membelokkan kita dari tujuan panggilan Tuhan. Mari kita belajar kalahkan setiap gangguan yang ada. Terus pertajam fokus yang mau diraih. Terus mimpi besar. Terus Anda pertajam fokus Anda. Apa yang mau Anda capai, terus Anda harus fokus, pertajam lebih lagi. Dan akhirnya bertekad kuat mencapai tujuan.
Dan percayalah janji Tuhan, bahwa Tuhan akan menjadikan impian kita jadi kenyataan ketika kita tetap mempunyai fokus yang benar. Saudara ingat bagaimana Yusuf, dia punya fokus yang benar, bahwa satu hari dia akan menjadi pembesar di Mesir. Itu sebabnya pada waktu dia di rumah Potifar, dia tahu dia sudah diangkat Tuhan, tapi dia tahu ini belum akhirnya. Waktu dia difitnah oleh istri Potifar masuk ke dalam penjara, makanya Yusuf tidak sampai putus asa. Kenapa? Dia punya fokus yang jelas. Mimpi yang dari Tuhan, dia percaya, aku akan jadi pembesar di Mesir. Sampai akhirnya tiba waktunya, Tuhan mengangkat dan membuat hidupnya seperti apa yang dia fokuskan. Kesimpulannya, orang sukses adalah mereka yang menyadari bahwa ada mujizat di balik ketekunan. Ingat sekali lagi, apapun yang bernilai selalu harus melewati proses yang panjang dan menyulitkan. Dan 3 poin rahasia mengalami mujizat ketekunan. Yang pertama, jangan pernah berputus asa. Hari ini kalau ada saudara yang sedang putus asa, datang kepada Tuhan. Izinkan Tuhan menguatkan saudara kembali, memberikan semangat kembali, motivasi yang menyala-nyala kembali. Yang kedua, buang semua kemalasan, semua alasan untuk menunda-nunda. Oh, saya sudah terlalu tua, Pastor Lukas. Saya bukan lagi anak-anak muda. Saya udah nggak kuat lagi. Oh, saya sudah terlalu sibuk. Buang semua alasan. Ayo semuanya maju dalam Tuhan. Yang ketiga, tetap berfokus kepada tujuan. Saya percaya malam ini Tuhan akan melawat kita lebih dahsyat lagi. Dan sebelum kita menerima pengurapan minyak, mari kita datang menyembah Tuhan. Percayalah, Dia Immanuel. Dia tidak pernah tinggalkan kita. Saat kita hampir menyerah kalah, Dia kuatkan kita. Dia bangkitkan kita kembali.